Dulu pada masa kolonial, di sekitar Gunung Puntang berdiri sebuah pemancar radio besar milik Belanda yang berfungsi sebagai pusat komunikasi kolonial yang sangat penting, terutama untuk urusan pemerintahan militer dan perdagangan. Para tentara Belanda sering mendatangkan hiburan rakyat. Salah satunya adalah seorang sinden cantik bernama Nyi Laraswati yang terkenal dengan suara merdunya. Namun ada kabar gelap, Nyi Laraswati dituduh menjalin hubungan dengan seorang perwira Belanda. Dia dianggap pengkhianat, lalu disiksa dan dibunuh di hutan Puntang. Tubuhnya dikubur tanpa nisan, tetapi arwahnya tidak pernah pergi. Konon siapapun yang menari atau memainkan musik di Gunung Puntang pada malam hari akan membangkitkan roh Nyi Laraswati. Arwahnya akan menari bersama dan berusaha merasuki tubuh manusia agar bisa hidup kembali. Pagi itu udara di Caringin, Bandung masih dingin. Kabut tipis turun menyelimuti jalan kecil. Di depan rumah sederhana tampak seorang gadis berkerudung biru muda sedang merapikan tas ranselnya. Dia adalah Lestari, siswi kelas 11 SMA, anak tunggal yang dikenal pandai menari. Sejak kecil dia pun menekuni tarian tradisional Sunda. Banyak teman-teman memanggilnya si penari, karena hampir di setiap acara sekolah, Tari selalu tampil di panggung. Pagi itu selepas sarapan, Tari pamit kepada ibunya. Hari ini dia akan mengikuti kegiatan orientasi siswa baru sekaligus perkemahan sekolah di Gunung Puntang. Tas ranselnya penuh dengan perlengkapan, seperti baju hangat, peralatan makan, senter, dan lain-lain. Meskipun sempat ragu karena udara dingin dan cerita seram yang beredar, namun Tari pun tetap antusias. Sesampainya di sekolah, halaman sudah penuh dengan para siswa dan peralatan camping. Suasana ramai dan para siswa bercanda sambil memeriksa barang bawaan mereka. Beberapa guru sibuk menghitung daftar nama, memastikan tidak ada yang tertinggal. Bus sekolah pun melaju perlahan meninggalkan halaman sekolah. Suasana di dalam riuh. Sebagian siswa bernyanyi, ada yang tertidur, ada pula yang sibuk berbagi cemilan. Tari duduk di dekat jendela, menatap jalan yang mulai menanjak. Pepohonan pun semakin rapat dan udara terasa lebih dingin. Di sebelahnya duduk Nisa, sahabat dekat Tari sejak SMP. Nisa dikenal periang, tapi kali ini wajahnya terlihat agak serius. Nisa pun berkata jika semalam orang tuanya berpesan, katanya kalau sampai di Gunung Puntang jangan motah sama sompral. Tari yang terbiasa hidup di kota tidak mengerti apa itu sompral dan motah. Nisa pun menjelaskan arti dari dua kata itu, yaitu jangan ngomong sembarangan, jangan menghina tempat, dan jangan sok berani. Kata orang-orang Puntang itu banyak penunggunya, salah-salah ngomong bisa jadi masalah. Tari pun sempat terdiam, dan kata-kata Nisa membuat bulu kuduknya meremang. Nisa serius melanjutkan cerita dari orang tuanya. Katanya ada satu arwah penari yang masih gentayangan di sana. Orang-orang menyebutnya Nyi Laraswati. Kalau ada yang menari atau main musik sembarangan, bisa-bisa dia muncul ikut menari. Tari pun tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa takutnya. Tetapi mitos selalu ada asal-usulnya. Nisa pun hanya mengingatkan supaya berhati-hati dan selalu berdoa, serta jangan sampai bikin masalah. Kemudian bus pun terus melaju menembus kabut. Dari jendela Tari melihat deretan pohon pinus menjulang tinggi, seolah menjadi gerbang raksasa yang menyambut mereka masuk. Hatinya pun mulai tak tenang, entah karena ucapan Nisa atau karena firasat aneh yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Bus pun akhirnya berhenti di area lapang yang dikelilingi pohon pinus menjulang. Udara dingin pun langsung menusuk kulit. Kabut tipis bergelayut rendah seakan menyambut kedatangan mereka. Para siswa pun bergegas menurunkan barang. Guru-guru memberi arahan untuk mendirikan tenda di tempat yang sudah ditentukan. Namun sebelum acara dimulai, guru senior Pak Suryana mengingatkan pentingnya kita saling menjaga, tidak berkata sembarangan dan selalu berdoa. Lalu sebelum kegiatan dimulai, mereka pun berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Seluruh siswa dan guru pun menundukkan kepala. Suara doa melantun, bercampur dengan angin dingin yang berhembus dari sela pepohonan. Kegiatan MOS pun dimulai. Ada sambutan dari guru, perkenalan antar siswa, hingga permainan seru yang membuat suasana cair. Namun di sela-sela keceriaan itu, Tari pun masih merasakan hawa yang berbeda. Setiap dia menoleh ke arah hutan pinus, seolah ada mata-mata yang mengawasi dari balik kabut. Selepas asar, Tari dan Nisa meminta izin pada panitia untuk menunaikan sholat. Seorang guru pun menunjuk ke arah aliran sungai kecil yang tidak jauh dari area perkemahan. Di tepi sungai itu airnya jernih, dan katanya bisa dipakai berwudu. Mereka berdua pun berjalan beriringan melewati jalan setapak. Hutan pinus menjulang di kiri kanan. Cahaya matahari sore menembus sela ranting, memantul di air sungai yang mengalir bening.
Setelah wudhu, Tari merapikan kerudungnya, lalu menoleh pada Nisa. Tari pun bingung mereka akan sholat di mana. Nisa juga sempat ragu, tetapi matanya menangkap sesuatu. Ternyata Nisa melihat sebuah musola kecil tak jauh dari sungai. Benar saja, di antara pepohonan tampak sebuah musola kecil berdinding kayu. Atapnya sederhana dari seng tua, seakan muncul begitu saja. Tetapi tanpa pikir panjang mereka pun melangkah masuk. Suasana di dalam musola itu hening. Karpet tipis terhampar meski agak usang. Bau kayu lembab tercium, tetapi terasa menenangkan. Dan mereka pun sholat berjamaah, menunaikan sholat asar dengan khusyuk. Namun begitu mereka keluar, dunia pun tiba-tiba berbeda. Di luar suasana berubah ramai, bukan lagi hutan pinus yang sepi, melainkan keramaian seperti pasar malam. Ada pedagang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, dan perempuan Sunda berkebaya lalu lalang membawa bakul. Lalu suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, bercampur dengan hiruk-pikuk bahasa Sunda lama. Tari dan Nisa pun saling berpandangan. Seketika wajah mereka pucat. Ternyata mereka berdua bukan berada di Gunung Puntang lagi. Nisa pun menggenggam tangan Tari erat-erat. Di antara keramaian itu tiba-tiba terdengar suara nyanyian merdu. Seorang sinden sedang melantunkan tembang Sunda. Lalu dari kejauhan, sosok perempuan berkebaya dengan selendang batik melangkah perlahan, menatap ke arah mereka. Wajahnya cantik tetapi matanya kosong, hitam dan menakutkan. Tari tertegun. Nisa pun menariknya panik. Hati Tari pun berdegup kencang. Dia pun sadar mereka mungkin baru saja melangkah masuk ke dunia yang seharusnya tidak terlihat oleh manusia biasa. Lalu hanya dalam sekejap, keramaian pasar itu menghilang. Mereka pun berdiri lagi di depan musola kecil berdinding kayu tadi. Udara hutan pun kembali dingin dan sepi. Hanya ada suara burung dan aliran sungai yang terdengar. Mereka pun bertanya-tanya, apakah barusan itu kejadian nyata atau bukan. Dengan hati-hati mereka mulai berjalan kembali ke arah perkemahan. Jalan setapak pinus terasa lebih panjang dari sebelumnya. Tapi baru beberapa puluh langkah, mereka melihat sesuatu yang aneh. Di antara pepohonan berdiri sebuah warung kecil. Lampunya temaram dari pelita minyak. Aroma gorengan hangat tercium, dan uap teh panas mengepul. Serta seorang nenek tua dengan kebaya lusuh tersenyum menyambut mereka. Namun karena lapar, tanpa rasa curiga Tari dan Nisa pun mampir ke warung itu. Mereka pun duduk di bangku kayu. Nenek itu pun menyuguhkan pisang goreng dan bala-bala, lalu menuangkan teh hangat ke gelas kaca bening. Rasa lapar dan dingin membuat mereka melahapnya tanpa berpikir panjang. Sambil tersenyum samar, nenek itu pun mulai bercerita. Ia bercerita kalau dulu di sini ada stasiun radio besar, namanya Stasiun Radio Malabar, dan Belandalah yang membangun tempat itu. Dari sini mereka bisa bicara dengan negeri asalnya di seberang lautan. Stasiun itu pun besar sekali sampai disebut pemancar radio paling kuat di dunia pada zamannya. Tari dan Nisa saling pandang, mereka pun mendengarkan dengan seksama. Tetapi kata si nenek, di balik kebesarannya, banyak darah yang tumpah. Rakyat kecil dipaksa kerja, banyak yang mati di hutan ini. Ada pula seorang sinden namanya Nyi Laraswati. Dia dipuja karena suara dan tariannya. Tapi karena dituduh dekat dengan perwira Belanda, dia pun dibunuh dengan kejam. Dan katanya arwahnya gentayangan sampai sekarang. Nenek itu pun menatap mereka dengan sorot mata tajam. Konon siapapun yang menari atau bernyanyi di Puntang saat malam akan membuat arwahnya ikut menari. Nenek itu pun memperingati supaya mereka berhati-hati. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari balik hutan. Lampu pelita di warung itu bergoyang. Cahayanya meredup. Ketika Tari menoleh sebentar ke arah Nisa lalu kembali ke depan, warung itu pun sudah menghilang. Mereka berdua kini hanya berdiri di jalan setapak gelap, di antara pepohonan pinus yang sunyi. Tidak ada nenek, tidak ada gorengan, dan tidak ada teh hangat. Hanya rasa dingin yang menusuk, dan gema samar suara sinden yang entah dari mana datangnya. Alhamdulillah, setelah rasa panik dan bingung karena warung misterius itu lenyap, Tari dan Nisa akhirnya memutuskan untuk terus berjalan. Napas mereka terengah, kaki pun terasa berat. Seolah jalan setapak itu tak kunjung habis. Langit perlahan berubah jingga lalu gelap. Suara azan maghrib menggema samar dari arah perkemahan. Hati mereka berdebar lega. Itu tanda bahwa perkemahan sudah tidak jauh. Dengan langkah yang tersisa, mereka pun akhirnya tiba di lapangan utama. Di sana para guru dan siswa sudah berkumpul. Beberapa guru tampak cemas. Guru-guru pun saling pandang dan beberapa siswa berbisik-bisik. "Syukurlah kalian selamat. Kami sempat khawatir," kata seorang guru perempuan.
Azan kemudian hampir selesai dan semua siswa sudah berkumpul. Tari pun hanya mengangguk pelan. Dia tidak mungkin menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang musola tua, pasar gaib dan warung misterius karena tak seorang pun akan percaya. Malam itu setelah sholat maghrib berjamaah dan makan malam bersama, acara api unggun dijadwalkan. Siswa-siswa baru diminta tampil menunjukkan bakat masing-masing. Tari pun berusaha menenangkan diri, meski hatinya gelisah. Nisa pun menatapnya dengan khawatir. "Tar, janji ya, jangan menari malam ini. Ingatlah cerita nenek tadi, karena itu bukan pengingat sembarangan." Mendengar itu Tari terdiam. Tangannya meraba selendang biru di dalam tas. Hatinya pun ragu, antara patuh pada sahabatnya atau menuruti dorongan aneh dalam dirinya. Dorongan yang makin kuat setiap kali dia mendengar suara angin berdesir di hutan pinus itu. Malam itu api unggun menyala terang di tengah lapangan perkemahan. Siswa-siswa baru berkumpul mengelilinginya, tertawa dan bercanda. Sementara guru-guru sibuk mengatur jalannya acara, musik tradisional pun diputar perlahan dari speaker portable. Tiba-tiba seorang guru pembina menepuk tangan, dan benar saja dia memanggil Tari untuk menunjukkan bakat menarinya. Tari tersentak, hatinya pun berdebar kencang. Dia sempat menolak dalam hati, teringat pesan nenek di warung misterius dan kata-kata Nisa. Tetapi guru-guru tampak begitu antusias, serta teman-temannya juga yang menunggu. Dengan gemetar Tari pun maju ke tengah lingkaran api unggun. Selendang biru yang selalu dia bawa menggantung di tangannya. Suasana pun hening seketika. Hanya suara desiran angin yang terdengar dari hutan pinus di sekeliling. Tari pun mulai menari. Gerakannya lembut anggun dengan sentuhan klasik tarian Sunda. Tapi saat langkah kakinya menyentuh tanah yang ditimpa cahaya api, Tari pun merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya semakin dingin. Kabut tipis mulai naik dari bawah tanah dan suara musik yang dia dengar sebelumnya, serta suaranya lembut tapi asing mendampinginya. Di kejauhan di antara pepohonan pinus, bayangan samar mulai terlihat. Sosok seorang perempuan dengan kebaya lusuh dan selendang batik. Matanya hitam pekat. Wajahnya pucat namun cantik menatap Tari dengan tajam. Tari di situ menahan napas, tetapi tubuhnya tetap menari. Gerakannya seakan dituntun oleh kekuatan lain. Teman-teman dan guru-guru hanya bisa terpesona menyaksikan tarian yang begitu indah, tanpa menyadari bahwa arwah Nyi Laraswati mulai hadir di sekitar mereka. Mengamati dan perlahan menyatu dengan Tari. Api unggun berderak, angin malam berhembus lebih kencang, dan malam di Gunung Puntang kini terasa hidup, dengan misteri yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Gerakan Tari pun semakin luas dan anggun, tapi ada sesuatu yang aneh. Teman-teman mulai menyadari tatapannya tidak lagi seperti biasa. Matanya tampak kosong, menatap jauh ke arah pepohonan gelap. Selendang biru yang dipegangnya bergerak sendiri mengikuti ritme yang tak terdengar oleh siapapun. Nisa yang berdiri dekat tiba-tiba menahan tangan Tari sambil berdoa gemetar. Tetapi Tari pun tidak mendengar. Tubuhnya seakan dituntun oleh kekuatan lain. Suara sinden lirih terdengar dari balik hutan pinus, menyatu dengan musik yang mulai terdengar samar. Kemudian bayangan sosok perempuan berkebaya lusuh muncul lebih jelas, dan itu adalah Nyi Laraswati. Tatapannya pun menembus hati Tari, membuat tarian Tari semakin sempurna namun menakutkan. Seorang guru yang mendekat merasa merinding, bertanya-tanya ada apa dengan Tari. Kenapa tubuh Tari bergerak sendiri, melingkar di sekitar api unggun dan gerakannya seperti bukan manusia biasa lagi. Siswa-siswa pun mulai panik, beberapa menutup mata, dan yang lain menjauh perlahan. Serta Nisa pun kembali berlari menghampiri Tari, lalu mencoba menahan tangannya. Namun arwah Nyi Laraswati mulai menyatu dengan Tari. Wajahnya pun berubah sekejap, menampakkan pucat dan menyeramkan. Rambut terurai menutupi sebagian wajah, sambil tersenyum tipis tapi mencekam. Beberapa siswa inisiatif berdoa, dan sebagian guru mencoba menenangkan. Tetapi setiap langkah mereka mendekat, Tari menari semakin cepat semakin anggun, namun semakin menyeramkan. Nisa pun tidak menyerah. Dia berlari memeluk Tari dari belakang, memanggil namanya dengan suara keras sambil menangis. Mendengar suara sahabatnya, tubuh Tari sedikit terguncang. Sejenak matanya kembali normal, dan gerakannya melambat. Bayangan Nyi Laraswati tetap di tepi api unggun, menatap tajam seolah memperingatkan jika arwahnya masih di sini, menunggu kesempatan berikutnya. Tidak lama Tari pun terjatuh ke tanah, tapi dia sadar dan Nisa pun segera memeluknya. Kemudian para guru mendekat, menenangkan suasana, dan angin malam berhembus pelan, serta kabut tipis mulai menghilang.
Malam itu semua siswa belajar satu hal. Gunung Puntang menyimpan sejarah dan misteri yang bukan sekedar legenda. Dan kejadian ini menjadi pengingat bahwa arwah Nyi Laraswati selalu mengintai di hutan pinus, menunggu tarian berikutnya. Kemudian di pagi harinya, kabut tipis masih menyelimuti Gunung Puntang. Matahari baru saja menembus sela pepohonan pinus, menciptakan cahaya lembut di lapangan perkemahan. Dan suasana pun jauh lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Burung-burung bersiul, angin sepoi-sepoi berhembus, dan aroma hutan segar memenuhi udara. Para siswa pun mulai beraktivitas. Ada yang membersihkan tenda, ada yang menyiapkan sarapan. Lalu sebagian lagi masih mengobrol sambil menatap hutan di sekeliling. Tari pun duduk di tepi lapangan, menatap selendang birunya yang tergantung di bangku kayu. Dan Nisa pun duduk di sampingnya, menatap Tari dengan wajah cemas tapi hangat. Beberapa siswa baru berbisik-bisik, membicarakan kejadian malam kemarin. Ada yang mendengar suara aneh, bayangan samar di hutan, atau merasakan hawa dingin tiba-tiba. Meskipun guru-guru mencoba menenangkan, tetapi rasa penasaran tetap ada di setiap wajah mereka. Melihat wajah-wajah siswa yang masih pucat dan raut cemas setelah pengalaman tadi malam, Pak Suryana memanggil guru-guru pendamping untuk berkumpul. Lalu suasana pun agak tegang, dan setelah mempertimbangkan keadaan tadi malam dan pengalaman beberapa siswa, Pak Suryana pun memutuskan perkemahan ini akan dihentikan lebih awal, karena keselamatan siswa adalah yang utama. Beberapa siswa pun menghela napas lega. Nisa pun menggenggam tangan Tari dan bersyukur. Saat bus mulai siap berangkat, Tari dan Nisa sedang menata barang bawaan di tepi lapangan. Tiba-tiba dari arah hutan pinus, muncul seorang adik kelas perempuan yang tidak mereka kenal. Gadis itu membawa mukena Tari yang sempat tertinggal malam sebelumnya. Wajahnya pucat tapi ramah, dan matanya bersinar aneh di bawah cahaya matahari sore. "Ini mukenamu, Kak," ujar gadis itu sambil menyerahkan mukena. Sebelum pergi dia minta didoakan supaya neneknya selamat. Karena katanya, neneknya hari ini sedang ulang tahun yang ke-180. Mendengar itu Tari dan Nisa saling pandang. Mereka sedikit terkejut dengan ucapan itu. Namun mereka pun tidak menolak. Kemudian berdoa sejenak dan mengaminkan doa. Meski permintaan adik kelasnya itu terasa aneh. Setelah doa selesai, gadis itu tersenyum manis, lalu perlahan berbaur dengan kerumunan siswa lain di perkemahan. Lalu dalam sekejap, dia lenyap begitu saja, seolah menghilang di udara. Tari menggenggam mukenanya dengan erat, menatap ke arah hutan, dan hatinya masih bertanya-tanya. Namun Nisa segera menariknya agar segera masuk ke dalam bus. Dan barulah setelah bus mulai melaju menuruni jalan setapak, mereka pun sadar sesuatu. Gadis itu tiba-tiba minta doa dan mukena yang dikembalikan. Jangan-jangan dia adalah utusan dari nenek yang mereka temui di warung gaib malam sebelumnya. Tari dan Nisa pun menganggap jika nenek itu penunggu warung kecil di hutan yang baik hati, yang selama ini menjaga dan membantu orang yang tersesat di Puntang. Tari dan Nisa tersenyum pelan, rasa takutnya sedikit berkurang, digantikan rasa hormat dan kagum. Meski Gunung Puntang penuh misteri dan arwah yang gentayangan, ada juga kekuatan baik yang senantiasa mengawasi mereka, menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tari pun hanya tersenyum, menatap hutan yang mulai menjauh. Selendang biru di tasnya terasa hangat, seolah menyimpan semua pengalaman malam itu, baik yang menyeramkan maupun yang penuh kebaikan. Bus pun melaju meninggalkan Gunung Puntang, meninggalkan hutan pinus, warung gaib, dan sejarah misterius yang kini menjadi cerita yang tak terlupakan bagi Tari dan Nisa, serta semua siswa yang ikut perkemahan itu. Sesampainya di rumah, Tari meletakkan tasnya dan menyalakan lampu ruang tamu. Udara malam Bandung terasa sejuk, dan suara burung hantu terdengar samar dari kejauhan. Dia pun tersenyum lelah, lega bisa pulang setelah pengalaman menegangkan di Gunung Puntang. Hari itu kebetulan Kamis malam Jumat. Tari menatap jendela kamarnya sambil merapikan selendang biru yang masih tergantung di kursi. Dan tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang membuat napasnya tersenggah. Dari balik kaca jendela, bayangan seorang wanita menari tampak bergerak lembut luas, dengan gerakan yang sama persis seperti tarian Nyi Laraswati. Cahaya lampu jalan memantul samar di tubuh bayangan itu, membuatnya terlihat anggun namun menyeramkan. Tari menelan ludah, tubuhnya merinding. Dia tahu meski telah meninggalkan Gunung Puntang, arwah Nyi Laraswati dan misteri Puntang tetap mengikuti, bahkan sampai ke rumahnya. Bayangan itu pun kemudian perlahan menghilang. Namun aura dingin yang tersisa membuat hati Tari tak bisa sepenuhnya tenang. Dia menunduk menggenggam selendang biru dan berbisik dalam hati, "Kedepannya aku akan berhati-hati dan menghormati mereka."
Malam itu kamar Tari sunyi, tapi dari arah jendela, bayangan hutan pinus dan tarian yang anggun tetap membekas di matanya, seolah memberi peringatan bahwa legenda Puntang tidak pernah benar-benar pergi. Dan kisah malam itu pun berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita misteri ini. Lalu sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya.